Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kauman 1, Ibu DRA Umi Kulsum MPD, dan Bapak Ibu guru semuanya kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia, serta anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab, bulan di mana terjadinya satu momentum besar yang mengejutkan bahkan menggembirakan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kejadian ini tentu di luar logika manusia, karena satu kejadian yang luar biasa sehingga banyak dari kalangan masyarakat pada waktu itu tidak menerima kejadian ini karena di luar nalar manusia. Nah, anak-anakku semuanya, perlu saya sampaikan bahwa peristiwa ini terjadi hanya satu kali dan dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Tahukah anak-anak apa itu Isra? Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa membayangkan Isra. Ya, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha. Itu Isra Mi'rajnya. Jadi kalau kita pilahkan anak-anak, Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha, anak-anak? Nah, catat baik-baik. Sidratul Muntaha itu satu tempat yang berada di langit ketujuh. Jadi langit ini ada 7 lapis, ya. Langit pertama yang ada di atas kepala kita, kemudian ada lagi sampai ke 7. Itulah pengertian daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDN Kauman 1 yang saya banggakan, kemudian peristiwa ini terjadi kepada Rasulullah dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan perintah salat. Ya, ingat baik-baik. Perintah ini adalah perintah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, ya, sampai nanti akhir zaman, yaitu salat 5 kali sehari. Maka dari itu jangan sampai anak-anak tidak melengkapi sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apa itu? Sholat apa saja? Yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jumlahnya semua ada 17 rakaat.
Anak-anakku semuanya yang berbahagia, mudah-mudahan di rumah baik-baik saja bersama keluarga ya. Ada satu kejadian yang luar biasa anak-anak pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita ini kepada masyarakat dan warga pada saat itu, maka dari kalangan warga dan masyarakat ada yang menolak, ada yang membenci, ada yang menerima. Yang paling berbahagia pada saat itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Di mana Abu Jahal mendengar berita ini yang menurut beliau adalah berita ini berita yang bohong, berita hoak kata anak-anak sekarang ya. Kenapa demikian? Karena di luar nalar manusia. Maka berbangga Abu Jahal, ini saatnya saya membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembohong, sehingga nanti dakwahnya tidak akan berlanjut. Maka dari itu saya manfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu dan diminta Nabi Muhammad untuk menyampaikan berita ini. Ketika sudah kumpul, Nabi Muhammad menyampaikan, "Wahai kaumku semuanya, tadi malam saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha, kembali lagi dalam satu malam." Setelah berita ini disampaikan, maka Abu Jahal mengatakan, "Hai sahabat-sahabatku, percayakah kita bahwa Muhammad dijalankan oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha, dalam satu malam bisa kembali lagi ke Masjidil Haram. Ini bukti bahwa Muhammad itu adalah pembohong, tukang bohong, bahkan tukang sihir. Masihkah kita percaya dengan dia? Dimana kalau kita melampaui perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan kendaraan kuda atau unta pada saat itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kalau pakai kendaraan darat bisa 2 malam 1 hari, atau pakai pesawat saat ini 1 jam setengah. Nah, pada saat itu belum ada kendaraan darat, yang dinaiki adalah buruk atau unta pada saat itu. Nah, di saat itulah maka Abu Jahal berkata, tinggal satu orang lagi. Kalau satu orang ini tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad, maka selesailah dakwah Muhammad di kota Mekah ini. Siapa yang satu ini? Adalah Abu Quhafah. Tahukah anak-anak siapa Abu Quhafah itu? Abu Quhafah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggillah dia di kebun pertaniannya, dibawalah ke depan Nabi Muhammad, kemudian disampaikan lagi oleh Abu Jahal, "Ya Muhammad, sampaikan sekarang, Abu Quhafah sudah ada di tengah-tengah kita." Nabi Muhammad menyampaikan, "Semalam saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha dalam 1 malam." Bagaimana, kata Abu Jahal, "Abu Quhafah bagaimana?" Maka Abu Quhafah menjawab dengan tenangnya, "Andai kata di belakang Muhammad saat ini ada musuh yang ingin membunuh Nabi Muhammad, saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad kepada saya, kepada kita ini, karena Muhammad tidak mungkin berbohong di dalam masalah-masalah yang seperti ini." Subhanallah, anak-anak, hanya satu orang terselamatkan dakwah Islam sampai pada hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Nah, anak-anakku semuanya, ini sekilas tentang kejadian di peristiwa Isra Mi'raj itu. Maka dari itu marilah kita renungkan, perbaiki salat kita di rumah bersama orang tua, baiki ibadah-ibadah kita yang lain. Saya rasa ini anak-anak, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.